Selamat datang di video tutorial penggunaan Vclass Universitas Gunadarma. Di sini akan dijelaskan cara menggunakan Vclass untuk proses pembelajaran mahasiswa via online atau virtual class di Universitas Gunadarma. Adapun pembahasan yang ada disampaikan pada video kali ini adalah 1. Syarat login Vclass. 2. Faktor penyebab mahasiswa invalid login akun Vclass. 3. Login virtual class. 4. Cara enroll course atau kelas. 5. Mengunduh materi Vclass. 6. Cara mengerjakan soal pada Vclass. 7. Mengisi forum pada Vclass. 8. Fitur pada homepage. Pertama-tama, pastikan telah mengaktifasi akun student site. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mahasiswa mengalami invalid login. 1. Mahasiswa belum melakukan aktivasi akun student site. Hal ini dapat dilakukan dengan mengakses laman web studentsite.gunadarma.ac.id. Pilih aktivasi. Kemudian masukkan data sesuai ketentuan yang ada. Jika terdapat kesalahan data saat melakukan aktivasi, silahkan menghubungi admin pada live chat yang tersedia pada laman home student site. 2. Lupa username dan password. Hal ini dapat dilakukan dengan mengakses laman web studentsite.gunadarma.ac.id. Pilih login. Pilih lupa password, kemudian masukkan data sesuai dengan ketentuan yang ada. Informasi mengenai username dan password akan dikirim melalui email aktif yang telah mahasiswa daftarkan pada saat melakukan aktivasi. Email akan masuk pada sampah atau spam atau trash atau inbox. Jika terdapat kesalahan data saat melakukan permintaan username dan password, atau mahasiswa belum kunjung mendapat email dari student site, silahkan hubungi admin pada live chat yang tersedia pada laman home student site. 3. Salah dalam menginput username. Pada penggunaan username student site dan Vclass terdapat perbedaan. Pada student site hanya menggunakan username, sedangkan pada Vclass perlu ditambahkan @student.gunadarma.ac.id. Seperti pada contoh, username @student.gunadarma.ac.id. Login virtual class. Buka browser yang tersedia pada perangkat masing-masing mahasiswa. Ketikkan alamat https://vclass.gunadarma.ac.id, maka akan tampil halaman utama seperti berikut. Setelah itu, pilih menu login yang terletak di sebelah kanan atas, maka akan tampil halaman login. Isikan username dengan email student site Anda, atau bisa dengan menggunakan username student site yang ditambahkan dengan @student.gunadarma.ac.id. Lalu, isikan password menggunakan password untuk login akun student site Anda. Klik tombol login, kemudian akan muncul tampilan dashboard. Setelah melakukan login, mahasiswa baru harap melengkapi biodata Vclass. Pada bagian profile, lalu pilih Edit Profile. Menu profile akun. Menu ini berfungsi untuk menampilkan akun profile yang sedang login, serta menampilkan menu drop-down yang dapat mengakses submenu dashboard, profile, grades, message, preference, dan logout. Pada profile digunakan untuk mengedit profile, melihat daftar course yang telah di-enroll, email address student Gunadarma, aktivitas login akun, dan mereset akun. Untuk mengedit profile, klik icon settings. Pilih menu Edit Profile. First name merupakan nama lengkap pengguna, dengan surname merupakan NPM pengguna. Kedua hal tersebut tidak dapat diubah. Nama tersebut disesuaikan dengan data pada student site. Email address digunakan untuk aktivasi pertama kali untuk mengakses Vclass, memberikan konfirmasi dan pemberitahuan mengenai course yang telah di-enroll. City atau country dapat diisi dengan daerah tempat tinggal. Deskripsi sampai dengan menu terakhir opsional untuk diisi. Jika terdapat ketidaksesuaian nama dan NPM, silakan lapor pada live chat Vclass. Kemudian klik tombol update and save jika data sudah sesuai. Enroll course atau kelas. Untuk mencari kelas atau course yang dituju, klik all course yang terletak sebelah kanan di sidebar My Course. Setelah itu akan muncul tampilan seperti berikut. Masukkan nama kelas Anda atau nama mata kuliah ke kolom input search course. Klik go, kemudian akan muncul tampilan berikut.
Carilah nama kurs yang akan Anda tuju. Pastikan kurs sudah sesuai dengan tahun ajaran, kelas, mata kuliah, dan dosen yang sesuai dengan jadwal kuliah Anda. Lalu klik kurs tersebut. Setelah itu akan muncul tampilan seperti berikut. Klik Enroll Me agar dapat mengakses kurs tersebut. Setelah melakukan Enroll Me, jangan pernah mengklik Unenroll Me, karena jika dilakukan, maka semua yang dikerjakan pada kurs tersebut akan terhapus dari sistem dan sama hal dengan keluar dari kelas dengan mata kuliah tersebut. Setelah itu, kurs sudah bisa Anda akses untuk mengerjakan tugas, kuis, download materi, dan lain sebagainya. Download materi. Setelah melakukan enrollment pada Vikles yang dituju, terdapat tampilan topik 1, topik 2, dan seterusnya. Topik akan terisi jika terdapat materi, tugas, dan forum. Berikut tampilan topik yang sudah terisi materi, tugas, dan forum. Materi ditandai dengan dokumen yang berekstensi atau dengan logo .doc atau .docx atau .pdf. Kemudian klik pada link materi yang akan di-download. Jika file berupa .doc atau .docx akan terdownload secara otomatis. Namun jika file berupa .pdf, maka akan menampilkan isi file tersebut dan pilih button icon unduh. Pengerjaan soal pada Vikles. Cari kurs mata kuliah sesuai jadwal kuis dan pilih kuis yang akan dikerjakan. Cek jumlah percobaan, waktu buka dan tutup kuis, waktu pengerjaan kuis, dan metode penilaian. Pada navigator kuis, cek soal yang sudah dikerjakan dan lihat sisa waktu kuisnya. Setelah mengerjakan semua soal dan yakin dengan jawabannya, silakan pilih Submit All and Finish. Jika masih ragu, silakan pilih Return to Attempt untuk melihat kembali jawaban soal yang telah dikerjakan. Review soal kuis tergantung keputusan dosen. Pada settingan default dari dosen, mahasiswa bisa melihat jawaban yang benar dan salah, serta bisa melihat nilainya. Klik Finish Review untuk menyelesaikan review soal. Forum pada Vikles ditandai dengan lambang, dengan judul yang disesuaikan oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut. Untuk masuk ke forum, mahasiswa bisa mengklik lambang atau judul forum tersebut. Selalu perhatikan perintah pada bagian deskripsi forum. Perintah yang diberikan bisa berbeda-beda tergantung dosen pengampu mata kuliah tersebut. Untuk menambahkan topik baru, klik Add a New Discussion Topic. Tulis judul topik diskusi pada bagian subjek dan juga tulis isi topik diskusi pada bagian message. Jika ingin melampirkan sebuah file, klik Advance, lalu drag and drop file yang ingin dilampirkan ke bagian kotak attachment. Maksimal ukuran file yang bisa dilampirkan yaitu sebesar 500 KB. Atau bisa juga dengan mengklik kotak attachment untuk menampilkan sebuah file picker. Kemudian pilih Upload a File, choose File untuk memilih file yang ingin kita lampirkan. Jika sudah klik, Upload this file. Jika sudah merasa yakin dan benar, silahkan klik Post to Forum untuk memposting diskusi yang dibuat. Jika kita membuka topik diskusi yang telah dibuat sebelumnya, maka akan tampil beberapa kontrol aksi yang berada di kanan bawah isi topik diskusi. Edit digunakan untuk merubah isi topik diskusi kita. Delete digunakan untuk menghapus topik diskusi yang telah kita buat. Edit dan delete dapat digunakan selama waktu setelah kita membuat topik diskusi tidak lebih dari 30 menit. Reply digunakan untuk membalas topik diskusi yang telah dibuat sebelumnya. Untuk melampirkan sebuah file saat membalas topik diskusi atau reply, silahkan klik Advance. Untuk proses pengisiannya sama seperti saat kita menambahkan topik baru. Jika sudah merasa benar saat mengisinya, klik Post to Forum untuk mengirimkan balasan topik diskusi yang telah dibuat. Fitur pada homepage. Pada bagian header homepage website Vikles, terdiri beberapa menu, yakni sidebar menu Vikles, menu notification, menu message, dan menu profile. Pada sidebar menu, terdiri dari 5 submenu, yakni submenu dashboard, site home, kalender, private files, dan my course. Submenu dashboard berisi tampilan awal setelah login, yang terdapat fitur recently accessed course untuk melihat course baru atau terakhir diakses atau dikerjakan. Fitur course overview untuk melihat berapa persentase course yang telah dikerjakan.
Fitur My Course untuk melihat daftar course atau V-Class yang telah kita enroll nih sebelumnya. Fitur Timeline untuk melihat jadwal kuis dan forum dari course. Fitur Private Files untuk mengupload file tugas serta untuk melihat list file tugas yang telah kita upload. Fitur Kalender untuk melihat deadline course apa saja yang akan berakhir. Fitur Upcoming Event untuk melihat jadwal topik minggu selanjutnya dari course. Menu Notification. Menu ini berfungsi untuk menampilkan notifikasi bahwa telah mengupload file tugas dari course. Menu Message digunakan untuk melakukan percakapan dengan mengirim pesan kepada teman atau dosen pengajar. Klik menu Message untuk memulai percakapan. Cari nama yang akan dihubungi untuk memulai percakapan. Untuk dosen pengajar, di belakang nama terdapat keterangan dosen. Menu Kontak menandakan bahwa nama yang dicari merupakan nama yang terdapat pada daftar kontak. Untuk non-kontak, menandakan bahwa nama yang dicari tidak ada di daftar kontak. Menu Preference digunakan untuk mengatur akun V-Class. Menu Grades digunakan untuk melihat skor keseluruhan yang didapatkan pada masing-masing mata kuliah yang telah di-enroll. Berikut merupakan video tutorial penggunaan V-Class bagi mahasiswa Universitas Gunadarma. Apabila mahasiswa memiliki kendala lain mengenai V-Class ataupun student site, silakan hubungi admin pada live chat di laman vclass.gunadarma.ac.id dan studentsite.gunadarma.ac.id atau melalui email di asistenbabsi@gmail.com. Terima kasih telah menonton video tutorial penggunaan V-Class bagi mahasiswa Universitas Gunadarma.